Iya, iya, betul. Oke. Oke, terus ini baru saya. Oke, sudah ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak Sadam. Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama ya. Doanya sudah hafal kan? Ya, Pak Guru. Ya, sama-sama ya. Dari Taus dulu. Satu. Oh ya, tangannya jangan lupa ditengadahkan ya. Sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, pintar-pintar semua ya, sudah hafal doanya ya. Ya, baik, sebelum memasuki pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Bapak panggil dulu. Silakan yang Bapak absen boleh mengangkat tangan atau kode dengan suara ya. Ya, yang pertama Muhammad Hamzah hadir. Hadir. Ya. Eni Lestari hadir. Hadir, Pak. Suminatun hadir. Hadir, Pak Guru. Ya, baik. Iman Abdul Sobar. Hadir. Ya, jangan ngantuk ya. Ya, tetap fokus. Hamzah hadir. Hadir, Pak. Ya. Farida hadir. Hadir, Bapak. Ya, ini yang paling rajin. Lilis hadir. Hadir, Bapak. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya hadir semua ya. Nah, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Nah, Lupa, Pak, lupa. lupa. Ya, ada yang ingat masih? Yang lain ada yang ingat? Maklum, Pak. Faktor sudah tua, Pak. Jadi lupa semua pelajarannya, Oh Pak. iya, Masya Allah. Ya, jadi pembelajaran kita minggu lalu itu tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, itu materi yang dulu jangan ditinggalkan begitu saja ya. Jadi tetap harus dipelajari lagi. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Ayo, pembelajaran keempat. Ada yang tahu? Perilaku terpuji, Pak Guru. Luar biasa. Terima kasih Eni ya. Berarti Eni ini tadi malam sudah mempersiapkan dirinya untuk belajar. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji ini nanti ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang tanggung jawab, yang kedua tentang tawadhu. Nah, baik. Yang ingin kita capai pada pembelajaran ini adalah yang pertama adalah menerima arti dari tanggung jawab dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menerima pesan hadis yang berkaitan dengan sikap dan tanggung jawab dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan
setelah pembelajaran ini siswa dapat menerapkan perilaku tanggung jawab dengan benar. Yang kedua adalah siswa dapat menerima pesan hadis terkait dengan sikap perilaku tanggung jawab dengan benar. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mencontohkan sikap dan perilaku tanggung jawab dengan benar. Ya, baik anak-anakku sekalian, siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Iya, Pak Guru. Siap. Siap ya? Oke, biar lebih semangat dulu. Ini ada yang ngantuk soalnya, ya. Nanti kalau Ngantuk, Bapak Pak. bilang, Bapak minta tepuk tangannya yang pertama itu 3 kali, yang kedua itu 2 kali. Ya, ini melatih konsentrasi juga ya. Yang terakhir itu 1 kali. Nah, ini ada 3 tepuk tangan. Yang pertama 3 kali, kemudian yang kedua 2 kali, dan yang terakhir 1 kali. Siap ya? Bapak akan nyanyikan lagunya. Siap? Ya. Ya. Yang nyaring dong. Siap? Siap, Ya, Pak. nah begitu. Nah, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kok cuma 2? Tadi kan yang pertama tepuk tangannya berapa? 3. 3. Ayo harus konsentrasi. Bapak ulang lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, masih ada yang 2, berarti enggak konsentrasi. Dihukum, Pak. Lagi, Pak. Lagi, Bapak Pak. ulang ya, ayo harus Dihukum, konsentrasi. Pak. Bapak ulang. Yang pertama itu 3 kali, yang kedua 2 kali, yang satu 1 kali. Bapak ulang ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ya, nggak apa-apa. Masih ada yang nggak konsentrasi. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Ya, kita akan masuk ke materi. Nah, pada materi hari ini, di hidup tenang dengan perilaku terpuji itu ada 2 materi ya, ada tanggung jawab dan tawadhu. Tapi hari ini kita akan fokus tentang tanggung jawab. Nah, pada pembelajaran hari ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah arti tanggung jawab, kedua macam-macam tanggung jawab, ketiga cara menumbuhkan tanggung jawab, dan keempat manfaat sikap tanggung jawab. Nah, ada yang tahu arti tanggung jawab? Nah, coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Pernah enggak kalian disuruh oleh ibu guru yang lain? Ini gambar apa ini? Mungkin Eni bisa ini. Gambar apa ini ya? Membersihkan kelas. Nah, membersihkan kelas. Pernah disuruh ibu guru yang lain untuk membersihkan kelas? Sering. Nah, sering. Mahdalena, pernah nggak ini disuruh seperti gambar ini, disuruh membuang sampah? Oh, Mahdalenanya tidur ya? Oh iya, Bapak kira tidur. Hamzah, bagaimana? Pernah disuruh membersihkan kaca oleh Bapak Ibu guru? Pernah, Pak. Ya, ketika kita disuruh dan mengerjakan itu merupakan salah satu contoh dari tanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke artinya. Apa sih arti dari tanggung jawab? Kita lihat ya. Ya, sebelum masuk artinya ini dalilnya dulu ya. Dalilnya dulu. Oke, baik. Ibu Lilis. Ibu Lilis. Lilis, mungkin bisa bacakan hadisnya ini, bacakan artinya saja. Artinya saja ya, Pak? Ya. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Nah, ya bagus. Membacanya sudah lancar.
Sekarang kita lihat dalil Al-Quran yang kedua. Mungkin Fahrizal bisa bacakan artinya? Fahrizal lagi keluar? Oke, mungkin Hamzah saja, Hamzah. Oh, Hamzah sudah tadi ya, Muhammad Hamzah. Silakan bacakan artinya saja. Nggak bisa baca dia, Pak. Itu Oh, pakai iya. itu kalau saya baca itu pakai lagu atau biasa-biasa saya baca, Pak? Boleh pakai lagu, boleh biasa-biasa saja. Artinya. Artinya, Pak ya? Ya, artinya saja, Pak. Pak. Nah. Pak, hilang, Pak. Gimana nih, Pak? Tiap-tiap diri bertanggung jawab atau apa yang telah diperbuatnya. Ya, jadi ini adalah dua dalil. Yang pertama hadis ya, anak-anakku sekalian. Yang pertama hadisnya adalah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemimpin itu enggak harus punya jabatannya, paling tidak pemimpin untuk diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua dalilnya adalah tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Mudassir. Tahu arti surah Al-Mudassir? Orang-orang yang berselimut. Oke, lanjut. Nah, ini artinya. Bisa dibacakan ini artinya? Ya, Pak. Arti tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan. Ya, betul. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Ingat gambar yang tadi ya? Gambar yang pertama tadi kan ada gambar siswa sedang membersihkan kelas. Ya, ada siswa sedang membuang sampah. Ketika kita diberikan tugas dan kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, nah itu merupakan arti dari tanggung jawab. Dan ketika kita tidak melaksanakan itu, maka kita harus bersedia menerima akibatnya. Pernah tidak ketika kita diberikan jadwal piket di kelas tapi kita tidak melaksanakan dan guru kita memberikan hukuman? Pernah mengalami? Oh, tidur semua kayaknya murid Bapak ini. Ulang, Pak, ulang. Ketiduran tadi. Oh, ketidurannya. Pernah Haus, enggak? Pak. Oh, haus. Ya. Pernah enggak ketika di kelas itu kan biasanya ada piket ya, kemudian kita diberikan tugas tapi kita tidak mengerjakan. Nah, dan kita diberikan hukuman oleh guru. Pernah mengalami itu? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Oh, enggak pernah ya? Ya. Ya. Diberi hukumannya sama teman, denda. Ya. Wah, rajin-rajin, Pak. Ya, Teman kami. alhamdulillah Kalau perempuan rajin, rajin, Pak. Biasanya yang laki-laki tuh, Pak, yang Apa rajin? malas. Bu Farida tuh malas, Pak, kena hukuman terus masuk WC. Oh iya. Jadi begini ya anak-anakku sekalian ya, hukuman itu adalah bentuk dari konsekuensi ketika kita tidak bisa bertanggung jawab. Artinya ketika kita tidak bisa bertanggung jawab dan diberikan hukuman, ya seperti itu. Nah, di sini setiap perbuatan atau ucapan yang kita perbuat pasti akan menghasilkan akibat. Jika perbuatan kita baik, maka akibat yang akan kita terima juga baik. Tapi jika perbuatan kita buruk atau ucapan kita buruk, maka akan menimbulkan juga akibat yang buruk. Seperti tadi, jika kita tidak mengerjakan tanggung jawab kita sebagai siswa dalam membersihkan kelas. Selanjutnya, ini ada macam-macam tanggung jawab. Nah, ada macam-macam tanggung jawab. Nanti Bapak akan menunjuk satu siswa untuk memberikan contoh dari ke-6 tanggung jawab ini. Nah, dilihat baik-baik ya. Ini ada 6 tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab manusia untuk menyembah Allah. Yang kedua, tanggung jawab seorang pelajar dalam belajar. Ketiga, tanggung jawab seorang anak kepada orang tua. Kemudian tanggung jawab saudara terhadap saudaranya. Kemudian tanggung jawab teman dengan teman yang lain.
serta tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bapak kasih waktu 2 menit. Nanti Bapak akan tunjuk untuk memberikan satu orang satu contoh saja. 2 menit. Baik, Pak Guru. Oke, sudah. Sekarang Bapak akan tunjuk, siap-siap ya. Bapak akan nyanyikan ketika lagu ini berhenti, maka siswa tersebutlah yang akan mencontohkan. Baik. Orangnya tampan sedang pakai baju coklat. Oh, siapa dia? Orangnya tampan sedang pakai baju coklat. Oh, siapa dia? Ya, dia adalah ya betul, Hamzah. Silakan Hamzah berikan salah satu contoh tanggung jawab manusia dalam menyembah Allah. Apa kira-kira? Bingung itu Pak, bingung itu. Sholat, Pak. Bingung dah. Apa? Sholat kali, Pak ya. Oh ya, betul. Salah satu contohnya adalah sholat. Yang lain ada yang mau menambahkan? Selain sholat? Berdoa. Ya, betul. Berdoa. Ya, itu salah satu contohnya ya. Sholat, kemudian berdoa, kemudian ada membayar zakat, puasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk nomor 2, dengarkan lagi lagunya baik-baik. Orangnya cantik sedang pakai jilbab coklat. Oh, siapa dia? Orangnya cantik sedang pakai kacamata. Oh, siapa dia? Ya, siapa dia? Ya, Hamidah. Silakan Hamidah berikan contoh tanggung jawab sebagai pelajar. Hamidah? Halo Hamidah. Hamidah? Lagi main. Oh ya, kita ganti saja, kita ganti. Orangnya cantik sedang pakai jilbab coklat. Oh, siapa dia? Ya, Hamidah sudah? Enggak kedengaran, Pak. Pak Hamidah enggak dengar itu, Pak. Nggak kedengaran? dengar tadi. Ya. Coba Hamidah berikan contoh ini, tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Contohnya apa kira-kira? Ribut tempat saya, Pak. Oh, ribut. Nah, bisa kasih contoh tentang tanggung jawab sebagai pelajar? Atau yang lain? Yang lain ada? Ayo, Pak Sadam. Ya, Farida silakan. aja. Ya. Apa ya? Kerja PR, Pak. Ya, betul. Mengerjakan PR. Dikerjakan di mana kira-kira, Farida? Di rumah lah, Pak. Jangan kayak si Ya. Hamzah tuh kerja di sekolah dia, Pak. Ya, betul. Kalau dikerjakan di sekolah itu lepas dari tanggung jawab karena PR artinya pekerjaan rumah. Oke, kita lanjut ya. Orangnya cantik sedang pakai jilbab coklat. Oh, siapa dia? Ya, sekarang Alwi. Coba berikan contoh tanggung jawab anak kepada orang tua apa? Tidak kedengaran? Apa contohnya? Di dapur, Pak. Bisa diulang lagi? Membantu ibu di dapur, Pak. Iya, betul. Membantu ibu di dapur, cuci piring, cuci baju. Ya, itu bisa ya. Lanjut, yang keempat. Nah, orangnya cantik sedang pakai kacamata. Oh, siapa dia? Ya, mungkin Eni bisa berikan contoh tanggung jawab saudara terhadap saya nggak saudara. pakai kacamata, Pak. Oh iya. Iya. Apa? Tanggung jawab saudara mengasihi saudaranya. Jadi,
kalau ada kakak kita yang mungkin sedang melakukan pekerjaan rumah terus minta bantuan, kita bisa membantunya, Pak Guru. Iya, bagus. Kita lanjut, ada 2 lagi ya. Orangnya tampan sedang pakai baju putih. Oh, siapa dia? Baik, Iman. Coba contoh tanggung jawab kepada teman apa kira-kira? Tanggung mana nih? Tanggung jawab teman. Ya, tanggung jawab teman. Membantu teman. Membantu teman menyerutkan pensil. Oh ya, bisa. Kalau membantu teman ngerjakan PR itu gimana kira-kira? Ngerjakan PR di sekolah. Boleh? Nggak boleh, Pak Guru. Nggak boleh. Ya. Tidak boleh karena PR itu. Ya. Kalau Dan terakhir, sedikit, Pak. Kalau sedikit boleh, tak? Walaupun sedikit tetap tidak boleh karena tanggung jawab PR dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Dan Kalau belajar kelompok bagaimana, Pak Guru? Kalau belajar kelompok bolehkah di rumah? Nah, kalau belajar kelompok itu lihat dulu kalau tugas dari gurunya itu disuruh kerjakan di rumah, ya harus di rumah. Tapi kalau disuruh dikerjakan di kelas pada saat jam pelajaran ya harus dikerjakan saat itu juga. Begitu ya kira-kira ya. Nah, terakhir. Orangnya tampan sedang pakai baju hitam. Oh, siapa dia? Nah, bagaimana ini Muhammad Hamzah? Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya apa ini? Lalu menjaga kebersihan. Ya, betul. Selalu menjaga kebersihan. Sekarang Bapak tanya. Tadi pagi, yang waktu habis makan siapa yang cucikan piring? Ayo. Ayo, yang piringnya habis makan siapa? Cuci sendiri atau dicucikan orang tua? Belum dicuci, Saya, Pak Guru. Pulang sekolah Saya baru dicuci. Nah, oke. Yang cuci sendiri bagus ya. Itu tanggung jawab ya. Jadi kalau bisa Malas, habis makan, kan sudah kelas 3, bukan kelas 1. Kalau kelas 1 kan boleh lah. Ini kan sudah kelas 3. Jadi kelas 3 itu sudah bisa harusnya cuci piring sendiri. Atau cuci apa? Cuci baju misalkan ya. Oke. Selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan sikap tanggung jawab? Yang pertama adalah ini. Menjaga ucapan dan perbuatan. Jadi ketika kita berucap dan berbuat itu harus hati-hati. Kemudian apa? Berpikir dahulu sebelum bertindak, ya. Berpikir dulu ya sebelum bertindak ya. Jangan nanti kita semau-maunya saja berbuat dan berkata. Lanjut yang B, melakukan sesuatu dengan baik. Karena apa? Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan baik, maka Allah akan memberi pahala. Nah, yang C, menjauhi sifat pemalas. Ingat tadi tanggung jawab terhadap diri sendiri, diantaranya adalah apa? Membersihkan tempat tidur, mencuci piring. Ayo nanti, Pak. Mandi. Ya. Mandi. Ya, mandi. Kenapa mandi? Malas mandi. Pak, ada yang malas mandi. Ya. Jadi itu tadi ya. Jadi kita harus menjaga tanggung jawab terhadap sendiri itu diantaranya adalah selalu apa? Menjaga kebersihan. Diantaranya adalah mandi. Ya, itu tanggung jawab kita terhadap kebersihan diri sendiri. Nanti Bapak tanya loh orang tuanya loh, ini Suminatun ini masih ini enggak dibersihkan orang tua enggak tempat tidurnya. Nanti Bapak tanya juga, Iman, jangan-jangan ini masih dicucikan piringnya ini? Enggak, Pak Guru, sudah bisa sendiri. Ya, sudah kelas 3 harusnya bisa ya. Ya, Bu. Lanjut. Bu Sumiatun tuh malas juga, Bu, Pak. Kenapa? Bu Sumiatun tuh malas. Enggak, bisa nih. Enggak boleh begitu ya. Ya, tadi kan ada disuruh ini ya, menjaga ucapan dan perbuatan. Jadi kita harus hati-hati, apalagi sesuatu itu belum tentu benar. Maka itu kan jadi ucapan kita itu tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita nggak boleh langsung mengatakan ini malas ini. Padahal kita nggak tahu ya kan.
padahal kita nggak serumah. Jadi kita harus tetap bertanggung jawab baik perbuatan maupun perkataan. Nah, yang keempat adalah melakukan sesuatu dengan ikhlas. Nah, kenapa? Agar ringan ketika kita melakukannya. Dan terakhir ini, manfaat dari sikap tanggung jawab. Nah, ada banyak sebenarnya ya. Nah, ini Bapak ambil 4 saja. Yang pertama, kita akan lebih dihargai oleh orang lain. Kedua, akan dipercaya. Contoh ya, Bapak ambil contoh. Ketika dulu, misalnya kita pinjam pensil sama teman. Tahu-tahu pensilnya nggak kembali. Itu nanti kalau kita mau pinjam selanjutnya itu belum tentu teman mau meminjami lagi. Karena sudah hilang kepercayaan. Ya, kemudian apa yang manfaatnya ketiga? Mendapatkan pahala. Dan terakhir dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak kasih waktu ini 2 menit. 2 menit nanti Bapak akan tunjuk. Kira-kira ini tanggung jawab apa ya? Gambar 4.1. Kemudian 4.2 ini tanggung jawab sebagai apa ya? Dan 4.3 ini tanggung jawab sebagai apa? Waktunya 2 menit ya, dimulai dari sekarang. Nanti Bapak akan tunjuk secara acak. Oke, waktunya sudah habis. Kita mulai ya. Untuk gambar 4.1, Bapak akan nyanyikan lagi. Orangnya cantik, sedang pakai kacamata. Oh, siapa dia? Ya, Lilis. Mungkin Lilis bisa menjelaskan ini gambar apa ini ya? 4.1 ini tanggung jawab terhadap siapa? Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Supaya kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu bukan tanggung jawab kepada Allah ya? Iya, diri sendiri untuk Allah, begitu Pak. Ya, betul. Kalau ya, salah ya. dibetulkan Pak, jangan iya, dimarahi. betul. Enggak. Jadi iya betul ya. Jadi memang sholat itu memang tanggung jawab terhadap Allah. Tapi juga itu merupakan kebutuhan diri sendiri. Ya, pintar ya. Pak. Baik, lanjut kita gambar yang kedua. Orangnya tampan, sedang pakai baju hitam. Oh, siapa dia? Oke, Muhammad Hamzah, gambar apa ini? Dan tanggung jawab terhadap apa ini? Yang mana, Pak? Gambar 4.2. 4.2, Pak, yang sedang belajar, Pak, menulis, membaca. Ya, betul. Nah, ini merupakan tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Oke, gambar yang terakhir. Orangnya cantik, sedang pakai jilbab kuning. Oh, siapa dia? Ya, Suminatun. Ini gambar apa ini? Yang ketiga ini. Buang sampah pada tempatnya, Pak Guru. Iya, betul. Ini tanggung jawab kita menjaga lingkungan. Oke. Baik. Kenapa ini nggak bisa Kenapa error ini ya? Ya, sudah habis materinya. Kira-kira sampai di sini anak-anakku sekalian paham tidak tentang tanggung jawab? Paham. Ya, paham ya. Nah, jadi Bapak tetap berpesan bahwasannya sebagai kita tanggung jawab sebagai pelajar itu yaitu belajar. Jangan lupa materi hari ini tetap dibaca-baca kembali ya. Nah, ya, dan sehari sebelumnya kita juga membaca untuk materi selanjutnya. Tadi Eni sudah mencontohkan ya. Sudah mempersiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang maju sudah berapa orang? 2, Pak. Baru 2? Baru 2, Iya. Pak. Kirain sudah 4 tadi. Lamaan saya tadi. Ya, makanya waktunya diatur sendiri ya. Dilanjut Ya, aja Pak. kalau kayak gitu. Ya. Nanti nggak sampai waktunya. Ya, minum-minum dulu ya. Ya, silakan. Habis Tadi ini saya siapa? setting cuma berapa jam, mudah-mudahan kalau nggak anu nanti saya bikinkan link lagi. Ya, Pak. Oke, siapa? Setelah ini siapa? Ibu ini ya? Estimasi berapa menit Pak Holik? Mohon izin. 20 menit, tadi kan 20. 25. Iya, iya.